Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Hasbullah dengan NIM B1B1236061. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas tentang permasalahan dalam tata kelola agraria, khususnya di Indonesia. Kita mulai. Jadi dalam permasalahan agraria ini, itu banyak yang kita temukan adalah masalah tentang konflik agraria itu sendiri. Apa itu konflik agraria? Jadi konflik agraria ini adalah sebuah perselisihan mengenai kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, terutama tanah, antara individu atau kelompok masyarakat dengan badan hukum atau perusahaan dan atau instansi pemerintah. Konflik ini bersifat struktural dan kompleks, seringkali berakar pada sejarah kolonial dan kebijakan pembangunan pasca kemerdekaan. Jadi konflik agraria di sini adalah sebuah perselisihan ya, terutama bidang pertanahan, tanah-tanah masyarakat, konflik dengan perusahaan ataupun dengan pemerintahan. Dan masalah konflik agraria ini adalah suatu fenomena yang tidak pernah lepas atau tidak pernah berkurang ya. Kalau kita dengar kata agraria, ada saja konflik-konflik yang terjadi di Indonesia ini, baik di nasional maupun sampai ke tingkat daerah. Ada misalnya seperti pembangunan perusahaan, perkebunan, terkadang terjadinya penyerobotan lahan masyarakat, lahan-lahan adat. Nah, sehingga itu memunculkan konflik-konflik agraria. Next. Nah, apa saja akar dan penyebab dari konflik-konflik ini? Kenapa konflik ini kan bisa terjadi ya? Yaitu yang pertama adalah ketidakjelasan status dan legalitas tanah. Jadi banyak tanah, terutama milik masyarakat adat atau yang dikuasai secara turun-temurun, tidak memiliki sertifikat resmi, sehingga rentan diklaim oleh pihak lain, perusahaan maupun pemerintah. Jadi di sini maksudnya adalah masyarakat kita di Indonesia, terutama masyarakat di daerah, di desa-desa, cenderung mereka mempunyai tanah, tapi sulit untuk membuktikan kepemilikannya secara administratif. Sehingga celah-celah seperti ini dimanfaatkan oleh perusahaan ataupun negara untuk menyerobot lahan-lahan tersebut. Kalau sesuai dengan sekilas balik dengan sejarah di masa kolonial Belanda, itu adalah sebuah kebijakan domain verklaring, yang mana pada zaman kolonial Belanda, jika masyarakat punya tanah tapi tidak bisa membuktikan kepemilikannya, maka negara berhak mengambil tanah tersebut. Dan ini marak sekali terjadi, sehingga menyebabkan konflik-konflik agraria. Namun yang kedua adalah kebijakan pertanahan yang tumpang tindih. Adanya berbagai regulasi yang tidak konsisten atau saling bertentangan. Misalnya antara UU Kehutanan dan UU Pokok Agraria, yang seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal demi kepentingan investasi dan pembangunan. Ya, tentu ini ditinjau dari penyebab konflik dari perspektif kebijakan ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu saling tumpang tindih, yang mana sebelumnya diperuntukkan untuk masyarakat dialihkan untuk masyarakat lokal, tiba-tiba muncul aturan baru yang harus memaksa masyarakat menyesuaikan dengan aturan tersebut, sehingga membuat tumpang tindih antara kebijakan ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada ketimpangan penguasaan lahan, distribusi sumber daya agraria yang tidak merata, di mana pengusaha lahan terkonsentrasi pada korporasi besar melalui hak guna usaha
atau HGU, sementara masyarakat lokal memiliki lahan yang sangat terbatas. Ya, di sini terjadi ketimpangan antara masyarakat dan korporat perusahaan dalam penguasaan lahan. Jadi distribusi dari sumber daya ini terjadi itu tidak merata, di mana perusahaan besar itu mereka mempunyai hak guna usaha untuk lahan itu diperuntukkan untuk industri perkebunan seperti itu. Dan masyarakat lokal biasanya itu dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, sehingga terjadi ketimpangan dalam penguasaan lahan. Kemudian ada pengabaian hak masyarakat adat. Hak-hak ulayat masyarakat adat seringkali diabaikan atau tidak diakui oleh pemerintah untuk memberikan izin konsesi seperti izin HGU, izin usaha pemanfaatan hutan, baik itu kepada pihak swasta ataupun BUMN. Kemudian yang itu pembangunan berbasis komoditas. Pembangunan basis komoditas itu adalah suatu logika pembangunan yang menempatkan alam sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, misalnya untuk keperluan sawit, pertambangan, ataupun infrastruktur demi pasar global. Jadi sering memicu perampasan tanah. Kemudian yang terakhir itu masalah administrasi pertanahan. Data tanah yang tidak akurat atau keliru, sering kurang tanggapannya pejabat pertanahan, juga kontribusi pada sengketa. Ini terjadinya di ATR BPN lembaga yang mengurus tentang pertanahan itu sering tidak adanya kecocokan data administrasi. Si A melaporkan tanah milik dia, sedangkan perusahaan mengklaim bahwa misalnya tanah itu milik dia, sehingga data itu saling tumpang tindih, tidak ada jelasan dari administrasi. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Oke, dampak dari konflik agraria ini itu ada 3 di sini, yaitu yang pertama adalah dampak sosial. Dampak sosial di sini yaitu terjadinya tindak intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan lahannya. Oke, tentu. Perusahaan yang ingin mengambil suatu lahan demi korporat keuntungan swasta itu melakukan berbagai cara. Salah satu caranya itu melakukan intimidasi terhadap masyarakat lokal. Intimidasi baik itu berupa seperti dibayar tanahnya, dijualbelikan, dipaksa beli, kayak mana mereka itu memaksa agar masyarakat itu menjual tanahnya dari sosial. Kemudian ada menciptakan fragmentasi dan ketegangan di antara warga melalui praktik adu domba. Jelas, konflik agraria ini mengakibatkan antara masyarakat dan perusahaan itu diadu domba. Sering terjadi konflik-konflik. Terkadang konflik ini menjatuhkan korban tidak hanya dengan perusahaan, bahkan antar masyarakat sama masyarakat itu terjadinya adu domba. Yang ketiga yaitu masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian, berujung pada kemiskinan struktural. Di sini jelas konflik agraria, tanah-tanah masyarakat, tanah-tanah lokal diambil, seperti misalnya tanah-tanah tempat suku pedalaman asli tinggal itu direbut, sehingga mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian, sehingga menjadikan mereka itu kemiskinan struktural. Ini ada ditinjau dari dampak ekonomi, yaitu mengganggu keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal yang tergantung pada lahan pertanian atau sumber daya alam. Kemudian ada ketidakpastian investasi dan iklim usaha akibat sengketa berkepanjangan. Dan yang terakhir yaitu dampak lingkungan. Dampak lingkungan itu seringkali
berujung pada degradasi lingkungan akibat perubahan fungsi lahan besar-besar, misalnya alih fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur. Banyak lahan-lahannya itu yang dibabat habis demi membuka perkebunan, membuka pertanian, sehingga memunculkan dampak-dampak lingkungan, penebangan hutan, mengakibatkan banjir, pembakaran lahan, pembukaan lahan dengan cara dibakar, membuat terjadinya kabut asap. Itu dampak agraria, dampak dari konflik agraria. Nah, jadi yang terakhir itu bagaimana solusi dan penyelesaian dari konflik-konflik tersebut. Yaitu yang pertama tentang reformasi agraria. Apa itu reformasi agraria? Yaitu struktural. Pertama, ini adalah bentuk peraturan dari pemerintah. Implementasi peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reformasi agraria secara efektif yang mencakup yang pertama yaitu penataan aset, mendistribusikan kembali tanah-tanah yang dikuasai secara berlebihan, misalnya tanah HGU yang habis atau terlantar, kepada petani dan masyarakat yang membutuhkan. Di tanah-tanah HGU, tanah-tanah tidak terpakai itu diberikan kepada masyarakat. Kan yang kedua itu dari reformasi agraria masih juga yang keduanya itu penataan akses, memberikan dukungan modal, teknologi, dan pasar kepada penerima retribusi tanah. Kemudian lanjut itu ada pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, mengesahkan dan memberikan kepastian hukum atas hak-hak rakyat masyarakat adat. Di sini lebih ke regulasi juga ya, masih ke regulasi bagaimana pemerintah itu memberikan pengakuan serta melindungi hak masyarakat terhadap tanah-tanah yang tadinya. Ini ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, memprioritaskan jalur mediasi dan negosiasi yang melibatkan semua pihak secara setara, masyarakat swasta, pemerintah daerah, sebelum menempuh jalur litigasi pengadilan yang mahal dan memakan waktu. Jadi di sini yaitu musyawarah ya. Musyawarah masyarakat terlibat dalam konflik agraria itu dikumpulkan, dimusyawarakan dan diselesaikan secara baik-baik, jangan sampai itu lanjut ke meja hukum seperti itu. Dan yang ketiga yaitu perbaikan administrasi pertanahan, melakukan inventaris dan pendaftaran tanah secara masif dan akurat, termasuk tanah kas desa dan tanah adat untuk memberikan kepastian hukum. Yang keempat yang terakhir yaitu peninjauan ulang izin, melakukan evaluasi yang peninjauan ulang terhadap izin-izin penguasaan lahan skala besar HGU IUP yang bermasalah dan tumpang tindih dengan wilayah kelola rakyat dan masyarakat adat. Sini pada pemerintah juga ya, karena solusi ini dilakukan oleh pemerintah, oleh Kementerian ATR BPN supaya mereka itu memperbaiki administrasi di poin nomor 3 dan peninjauan ulang tentang izin-izin tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.